Masa demokrasi terpimpin, kurun waktu 1959 hingga 1965. Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi Presiden menafsirkan terpimpin, yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau juga G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bangsa Indonesia. Pandangan umum. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 hingga 1966, yaitu dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengenalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Soekarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja, yaitu Presiden. Tugas demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi parlementer atau liberal menjadi lebih mantap atau stabil. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Dampaknya, penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi atau menciptakan stabilitas politik yang demokratis menjadi sentralisasi atau pemusatan kekuasaan dengan presiden. Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin. Kebebasan partai dibatasi, presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintahan berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dibentuk lembaga-lembaga antara lain MPRS, DPAS, DPRGR, dan Pronasional. Penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kedudukan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan Presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri 3, serta pengangkatan Wakil Ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. 2. Pembentukan MPRS. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju pada manifesto politik. 3. Pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR. DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya Presiden membentuk DPRGR, di mana semua anggota ditunjuk oleh Presiden. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden yang mengajukan usul kepada pemerintah.
5. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. 6. Pembentukan Kabinet Kerja. Tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Sebagai Wakil Presiden diangkatlah Insinyur Juanda. Hingga tahun 1964, Kabinet Kerja mengalami 3 kali perombakan. Program Kabinet Kerja ini adalah sebagai berikut: mencukupi kebutuhan sandang pangan, menciptakan keamanan negara, mengembalikan Irian Barat. 7. Keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom. Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa. 8. Adanya ajaran Resopim. Tujuan adanya ajaran Resopim adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Ajaran Resopim diumumkan pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-16. Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Dampak dari sosialisasi Resopim ini, maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden. 9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas 4 angkatan, yaitu TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik di Indonesia. 10. Pemetaan kehidupan partai politik. 11. Arah politik luar negeri. Pada awalnya, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif sesuai yang mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti tidak memihak salah satu blok, sedangkan aktif berarti ikut memelihara perdamaian dunia. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri condong mendekati negara-negara blok timur dan konfrontasi terhadap negara-negara blok barat. Perubahan arah ini disebabkan oleh satu faktor dalam negeri, yaitu dominasi PKI dalam kehidupan politik, dan juga 2 faktor luar negeri, sikap negara-negara barat yang kurang simpati dan tidak mendukung terhadap perjuangan bangsa Indonesia.